Oke, Ricky di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi punya David tuh. Sampai ketemu lagi di episode motor custom. Yuk, kita langsung bahas aja motor di Kojek Garage. Oke, kali ini Kojek Garage udah menyelesaikan satu unit garapan motor pesanan dari Om Akrom. Nih orang bolak-balik mulu nih, Dubai, Indonesia, Indonesia, Dubai. Nggak tahu deh, Masya Allah beliau punya usaha yang mungkin Masya Allah ya mantap. Dan semoga kita semua bisa tertular. Beliau pengen punya motor, tapi motornya nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Akhirnya beliau beli baru, yaitu Honda Rebel 500cc. Masya Allah. Tuh orang kalau banyak duit, gabutnya aja beli Rebel. Ya gak? Kita nabung kebeli kagak. Nah itu bedanya kita sama dia tuh. Namanya apa itu? Takdir. Jadi mau kerja dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi lagi. Kalau belum takdirnya punya Rebel matong, ya belum kesampaian ya begitu kan, bisa custom di Kojek ntar dari Ninja, Scorpio kayak gitu. Nah kali ini Rebel beneran basicnya. Motornya baru. Masya Allah, waktu dibawa ke Kojek Garage kilometernya baru 8 doang. Nah, dibikin apa sih di Kojek Garage? Yuk kita kupas tuntas. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصار. Honda Rebel itu kecil ya menurut gua secara proporsional rangka dan juga struktur bentuknya. Akan tetapi Om Akrom ini punya tinggi badan 180 cm. Maklum keturunan Arab ya kan. Kayaknya lebih deh, bisa lebih deh. Itu sih pandangan gue aja ya, gue terka-terka. Nah, kaki dari motor Rebel itu footstepnya sangat nggak nyaman kalau dipakai sama beliau. Patokannya sih gue aja gitu kan, gue juga CP80 nih gini-gini nih. Ya kan, jadi sama, bisa sama posisi ridingnya. Akhirnya kita harus bikin adjustment supaya motor ini nyaman dipakai touring. Yang pertama, tangkinya original, bodi kanan kirinya original. Yang di custom apa bang? Oke, kita langsung bahas customnya. Dari subframe motor tersebut, ini kita custom, kita kasih pedang supaya seperti Fatboy. Lalu ukuran motor ini kita buat panjang dari segi apa? Sebutnya sumbu rodanya tuh, atau wheelbase lah kalau kata orang, wheelbase gitu. Kata gue mah sumbu roda dah. Itu dari as roda depan sampai as roda belakang, itu kita buat lebih panjang daripada originalnya. Bahaya nggak tuh bang? Ya jelas bahaya kalau salah perhitungan, kan gitu ya. Nah, dari situ kita bikin panjang dari mana? Dari swing armnya bro. Nah, swing armnya kita panjangin. Kenapa bang dipanjangin? Depannya aja pakai ring 21. Dengak motor udah. Iya gak? Belakangnya pakai ring 17. Udah gitu bannya pakai ban berapa? Ban 200 Sinco. Ini pakainya udah Sinco, ban 200 kan gede. Peleknya berapa? 6 inci. Pakai jari-jari 72 hole. Tromolnya custom handmade by Kojek Garage. Lalu yang depan bagaimana bang? Sama, pakai ring 21, peleknya custom handmade. Bannya Sinco juga. Masya Allah, tabarakallah tuh orang banyak duit mah. Pakainya ban Sinco, ya kan? Jari-jari sama, 72 hole, pakai TD Racing. Lalu tromolnya custom handmade by Kojek Garage. Lalu disc brake-nya bagaimana bang kalau udah begitu-begitu? Disc brake-nya kita pakai originalnya. Disc brake depan, disc brake belakang. Lalu gear set-nya juga sama, kita pakai original daripada motor tersebut. Nah, ini motor udah makin panjang bentuknya. Dan juga dia pengen kejar nyaman. Lalu gimana bang biar nyaman? Joknya kita buat versi ada sandaran. Jadi joknya nyaman, jok belakangnya nyaman, tebel juga. Lalu tambah lagi dengan sandaran di bagian belakangnya. Ini punya Harley nih, biasa dipakai sama Harley Touring. Nah ini dipasang di motor tersebut. Jadi ini sandarannya aftermarket. Cara kerja juga bisa disandarin untuk yang di belakang, bisa jadi sandaran untuk yang di depan. Jadi ini multifungsi. Dan ini banyak sekali sistemnya. Aftermarket. Lalu untuk touring, dia pasti butuh yang namanya bawa barang-barang. Makanya dia pasangin box. Mereknya apa? SAT. Nah gitu. SHAD. Tergantung cara nyebutnya aja. Gue sih pengen nyebutnya SAT. Nah, tapi jangan depan orang. Lu bisa ribut tadi situ. Nah, gue sebutin boxnya ini supaya apa? Kalian bisa paham bahwa dia bisa bawa barang. Di antaranya baju ganti,
sarung ganti, peci ganti, gamis ganti. Pokoknya urusannya dengan yang sholat. Percuma punya box, lu pakai nggak buat sholat tuh perabotan, lu bawain apa? Lu bawain anggur, minuman keras, narkoba, ganja, sabu, tangkap polisi, seumur hidup nangis lo. Pas lagi make belagu bikin story. Bolah keren, ketangkap nangis lo. Apalagi bawa sabu di atas 2 gram, mampus lo seumur hidup, ya kan? Motor lu keren, makanya jangan begitu. Ini owner soleh, dia pakai buat bawa sajadah, bawa peci, bawa baju koko, bawa sarung, buat apa? Touring, buat sholat. Kan begitu. Ya, ajib kan? Ajib. Udah tua mikir, ya kan? Nah, terus motor ini juga kita custom bukan hanya di bagian sektor tersebut. Di bagian lainnya. Apa yaitu? Spakbor depan belakang. Ini handmade. Spakbor belakang kalau nggak dibuat handmade ini nggak nyaman nih. Supaya dia nyaman pakai spakbor belakang yang nggak gedean. Jadi joknya pas buat duduk. Headlamp, pakai headlamp pastinya ini yang LED biar terang, ya enggak? Headlamp atau stop lampnya juga pakai yang punyanya Sporter. Biar apa? Biar maco. Sennya pakai aftermarket dong ala-ala Koje Garage. Jadi maco. Ya, dari kaki-kakinya udah tadi depan 21, ringnya itu udah ngaco tuh. Nah, jadi ini adalah Rebel semi fatboy ala-ala Koje Garage. Kelihatannya kayak nggak di custom bang. Emang kelihatannya begitu. Kan lu awam tong. Kalau ngerti motor udah tahu nih motor di custom. Ya, banyakin referensi baru komen. Ya kan, jangan main ketik itu jari itu. Ntar lu gue hisap lu di neraka lu. Jangan dah di surga biar ketemu bareng. Ya enggak? Nah, kalau kalian pengen motor seperti ini, punya Rebel, punya Ninja, punya CBR, punya apapun bisa bro. Karena motor ini dibuat panjang dan juga besar sesuai dengan ownernya. Nah, kalau kita orang-orang lokal yang tinggi 160 sampai 170, kita punya Ninja, kita bikin aja Rebel yang versi orinya, itu sudah gagah banget. Karena ini ownernya memang tinggi, makanya kita sesuaikan. Di antaranya apa? Bagian footstep tadi yang nggak nyaman. Itu kan nggak nyaman banget kalau dia kakinya nekuk tuh. Jadi Rebel nih originalnya, kekurangannya adalah bentuk footstepnya itu kayak motor sport. Jadi kita bikin selonjoran, itu pakai footpack namanya. Nah, footpacknya itu buat dia nyaman tuh. Jadi semi fatboy. Yang dibonceng juga harus nyaman. Jadi jangan ngengkang begitu. Nah, kalau ngengkang biasanya pakai motor apa? Scrambler. Itu sih pasti ngengkang di bagian belakang, apalagi KP Racer. Nah, kalau lo bikin bobber, sebisa mungkin lo bikin motor itu proper buat lo harian, touring, atau sekedar jalan-jalan sore. Nah, bagian kaki-kakinya gimana bang? Shock breaker depan, original Rebel. Udah top Marco top, nggak ada obat. Bagian belakangnya, nah ini karena Sultan dia ganti Ohlin asli. Gue beli Ohlin kemarin 13 jutaan tuh di Cikini, Jakarta Pusat. Pusatnya Ohlins. Jadi ini Ohlinsnya bukan KW-KW, ini original. Shocknya doang 13 juta, ban depan belakangnya 7 juta, udah 20 juta buat beli begituan doang, belum biaya custom dan sebagainya. Stangnya pasti handmade by Koje Garage. Ini stang Rebel tuh 1 inch tipnya pipa, jadi nggak terjual di pasaran umum. Lalu untuk hand grip gimana bang? Biar nyaman pakai Bitwell Ink. Bentuknya wajik, warna hitam, nyaman dia. Lalu untuk spion bagaimana? Spionnya aftermarket, biasa gue pakai Rizoma. Nah, itu kebiasaan dari tim Koje Garage. Di bagian headlamp, biar matching sama si speedometer, akhirnya kita buat yang namanya cover headlamp di atasnya, supaya matching. Seperti apa sih? Motor Rebel versi fatboy ala Koje Garage kalau dipakai di jalanan. Yuk kita lihat readingnya.
Nah, motor kan kelihatan gagah banget tuh. Karena memang secara ground clearance-nya itu, secara frame-nya masih original. Tapi karena footpack-nya dia depan, dia agak maju nyelonjor, jadi lebih gagah. Ditambah gagah lagi, engine-nya pakai skid plate bro. Jadi tuh di bagian radiator depan, sampai ke bawah, itu kita kasih skid plate. Jadinya maco banget ini motor. Jadinya padet gitu. Terus banyak cover-cover di bagian frame depan. Itu sebutnya kan dia diamond box ya. Jadi si frame itu ada yang sifatnya itu ada yang delta box. Nah ini sifatnya tuh diamond box. Itu biasa dipakai apa? CBR 250. Nah, CBX 500. Nah, ini dipakai juga sama Rebel 500. Hunter juga sama lah ya. Pakainya model mesin yang sama dengan frame yang menyerupai, tapi bedanya di bagian drop seat atau buat scrambler dia lurus dan lain sebagainya. Jadi sesuai aja. Jadi mesin tuh bukan faktor utama dalam custom motor, tapi bentuk akhirnya yang menentukan itu. Nah, readingnya udah kalian lihat, gagahnya udah kalian lihat, suaranya dong. Ini pakai knalpot apa? Ini pakai knalpot aftermarket full karbon dan full system dari bagian head knalpot sampai ke silinder knalpot. Jadi kalau perpaduannya udah kayak gini nih, kalian mau ngapain lagi? Kalau bukan pilih custom motor di bengkel lain juga boleh sih, sesuai sama waktu, bener gak? Di mari mahal banget. Lu komen dah, mahal begitu nggak apa-apa. Ya, emang mahal, butuh riset, butuh waktu, butuh dikerjakan, butuh manpower buat yang ngerjain, butuh belanja. Tadi besoknya udah mahal, ya kan begitu. Apalagi sampai finishing cat dan lain sebagainya. Nah, kalau pengen datang ke Koje Garage, itu caranya gimana? Langsung aja WhatsApp admin Koje Garage, bikin janji. Habis itu buka Google Maps tuh, buka Koje House dan Garage. Datang langsung kemari boleh, biar nggak dibilang hoax di bengkel. Di bengkel asli ada fisiknya bro. Bukan tipu-tipu, bukan kaleng-kaleng. Lu lihat orang posting murah, lu transfer motor nyampe kagak duit hilang. Ya kan? Biar kata 20 juta kan nyarinya, sampai keringet lu netes-netes tuh. Sampai ngeces bibir lu kalau malam tidur gara-gara kecapean siang nyari duit. Duitnya hilang nih kalau penipu. Lu ke Koje Garage pasti ada wujud fisiknya. Insya Allah duitnya nggak hilang. Motornya ada. Kan begitu. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya Koje Garage. TikToknya Koje Garage. Channel YouTube-nya Koje Garage. Lalu ada juga webnya di www.kojegarage.wordpress.com. Atau lebih nggak percaya lagi, buka di Google. Ketik langsung Koje Garage. Tuh banyak tuh media-media yang sudah menjelaskan tentang Koje Garage tuh. Cuman keselnya Instagram ngapain nggak bikin gue checklist biru. Padahal gue udah palit tuh dari TV nasional sampai TV internasional sampai TV alien juga nggak ada gue di TV alien. Tapi ya begitu keselnya, udah dijelasin di Google gue banyak banget ya. Tapi kok kagak ada yang bikin checklist biru. Apa jangan-jangan orang Instagramnya gedek sama gue? Gue kesel sama tuh orang Instagram tuh. Ntar gue hapus juga nih Instagram nih. Jangan, ntar gue nggak dapet duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.